Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Anta Rizkia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif kelas E, akan menjelaskan tentang analisis, naratif, semiotika, dan framing. Yang pertama, analisis naratif. Menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal, cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi seperti dongeng, sebagai autobiografis, dan genre lainnya. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Studi tentang cerita dilakukan dalam berbagai disiplin keilmuan, termasuk sastra kritik, sejarah, filsafat, teori organisasi, dan sosial ilmu pengetahuan. Gaya naratif merupakan kekuatan dari riset kualitatif. Tekniknya sama dengan bentuk storytelling, di mana cara penguraiannya yang menghablurkan batas-batas fiksi, jurnalisme, dan laporan akademis. Bentuk penelitian naratif antara lain memakai pendekatan kronologis seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa dibentengkan secara perlahan mengikuti proses waktu, seperti ketika menjelaskan subjek studi mengenai budaya saling berbagi di dalam kelompok, narasi kehidupan seseorang atau evolusi sebuah program atau sebuah organisasi. Teknik lainnya ialah seperti menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Unsur pokok yang ada di setiap bentuk naratif dalam sastra adalah plot, alur cerita yang meliputi awal, tengah, dan akhir. Bagian awal yang memperkenalkan tokoh-tokoh serta tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Bagian tengah adalah perkembangan lebih lanjut konflik, awal sampai ke puncak konflik yaitu klimaks. Bagian akhir ditandai dengan penyelesaian konflik. Penelitian naratif biasanya digunakan ketika peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Peneliti membuat ikatan dengan partisipan dengan tujuan supaya peneliti maupun partisipan merasa nyaman. Bagi partisipan, berbagi cerita akan membuatnya merasa ceritanya itu penting dan merasa didengarkan. Penelitian naratif juga digunakan ketika cerita memiliki kronologi peristiwa. Kemudian yang selanjutnya ada jenis penelitian naratif. Jenis penelitian naratif mempunyai dua analisis. Yang pertama, analisis narasi. Analisis narasi merupakan sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita array taksonomi. Karakteristik penelitian naratif yang pertama, pengalaman individu, kedua, kronologi pengalaman, ketiga, pengumpulan cerita, keempat, restorying. Restorying adalah cerita pengalaman individu yang diceritakan kembali oleh peneliti. Yang kelima ada coding tema. Coding tema adalah kode dari cerita atau data menjadi tema atau kategori. Selanjutnya, konteks atau latar merupakan penelitian menggambarkan secara rinci latar atau konteks pengalaman individu. Dan yang terakhir ada kolaborasi. Kolaborasi adalah peneliti dan partisipan berkolaborasi aktif dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Yang kedua ada analisis semiotika. Semiotika atau ilmu tanda mengandalkan serangkaian asumsi dengan konsep yang memungkinkan kita untuk menganalisis sistem simbolik dengan cara sistematis. Kata semiotika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani semion yang berarti tanda atau seme yang berarti penafsir tanda atau apa yang lazim dipahami sebagai a sign by which something is known atau suatu tanda di mana sesuatu dapat diketahui. Semiotika atau tanda adalah sesuatu yang merepresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain di dalam benak seseorang yang memikirkannya. Tanda terdiri atas dua materi dasar yakni ekspresi seperti kata, suara, atau simbol dan sebagainya, dan konten atau isi atau yang disebut sebagai makna. Sebagai contoh, bunga bakung biasanya dikenal sebagai simbol kematian, hari Paskah atau kebangkitan, sedangkan asap dihubungkan dengan rokok dan dengan kanker. Keterkaitan antara ekspresi dan konten dari dua contoh tersebut bersifat sosial dan arbitrer.
Fungsi tanda di dalam analisis sosial sangat penting artinya karena tandalah yang menghadirkan kekhususan dan dukungan relasi-relasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Hubungan di antara tanda-tanda tidak pernah selamanya ajek sehingga makna pun selalu berubah-ubah. Dalam perkembangannya, kajian semiotika berkembang kepada dua klasifikasi utama, yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu di antaranya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, pesan, saluran, dan acuan. Sedangkan semiotika signifikasi memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Sebagai suatu metode ilmiah, analisis semiotika bukan hanya relatif baru, melainkan memiliki bidang kajian yang begitu luas. Karena itu, memberikan 3 batasan penelitian semiotika, yakni ranah budaya, ranah alam, dan ranah epistemologis. Luasnya kajian ini meliputi proses komunikasi yang tampak lebih alamiah dan spontan hingga sistem budaya yang kompleks. Karena itu, menurutnya tidak kurang 19 bidang yang dipertimbangkan sebagai bahan kajian semiotika. 19 bidang yang dipertimbangkan sebagai bahan kajian semiotika itu diantaranya semiotika binatang, tanda-tanda bauan, komunikasi rabaan, kode-kode cacapan, paralinguistik, semiotika medis, kinestik dan proksemik, kode-kode musik, bahasa yang diformalkan, bahasa tertulis, alfabet tak dikenal, kode rahasia, bahasa alam, komunikasi visual, sistem objek, struktur alur, teori teks, kode-kode budaya, teks estetik, dan yang terakhir adalah komunikasi massa dan retorika. Yang terakhir adalah analisis framing. Analisis framing adalah salah satu cara analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing merupakan cara penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis, hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar atau foto, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada halayak. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas, peristiwa, individu, kumpulan, dan lainnya yang diterapkan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan bagian konstruksi yang berfaedah. Realitas dimaknai dengan rekonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya hanya anggota tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam muslihat halayak. Dalam praktik, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame surat kabar, sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis tersendiri. Analisis framing untuk suatu cara analisis teks banyak mendapatkan pengaruh dari teori sosiologi dan psikologi. Dari sosiologi terutama sumbangan pemikiran Peter L. Berger dan Erving Goffman, sedangkan teori psikologi terutama berkomunikasi dengan skema dan kognisi. Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Paradigma ini mempunyai jabatan dan pandangan terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Konsep konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Berger. Menurut Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang dikurangi oleh Tuhan, tetapi sebaliknya, dia diproduksi dan dikonstruksi. Sekian penjelasan saya tentang analisis naratif, semiotika, dan framing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.